مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Hajjah Dr. Anda Rahmawati SPDI, yang kami hormati pengurus Majelis Taklim Al-Muhajirin Ustazah Hajjah Siti Aisyah dan Ustazah Nur Cahya, dan yang saya hormati ibu-ibu jamaah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya. Untayan kata syukur tiada henti terucap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir dan silaturahmi di tempat yang mulia ini dalam acara halal bihalal dan pembukaan pengajian yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita umatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebelum acara ini dimulai, izinkanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan, kedua, pembacaan rawi, ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran, keempat, sambutan ketua majelis taklim, dan yang kelima, tausiah dan penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan rawi oleh tim Hadra Al-Mutmainah pimpinan Ustazah Hajjah Siti Aisyah. Kepada tim Hadra Al-Mutmainah dipersilahkan. Hadirin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu sekalian dan berilah salam dengan sehormat-hormatnya salam. Dengan mengingat ayat tersebut, marilah bersama kita lantunkan salawat atau rawi yang akan dilantunkan oleh tim Hadra Al-Mutmainah. Kami persilakan. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allahumma salli wa sallim wa صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي اخصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. بذكر محمد تحيا القلوب وقبل الخطايا نبي ذكره في كل أرض وفي كل شفاء بصدوره خير البريات صاحب
Hidayah
وامتلأت السماوات أنوارا ولجت الملائكة تحليلا وتنزيلا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم تزل أمه تراءى من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استد من الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البقر في تمام مهل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك
Pegangin Bu Aji. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita niatkan pada hari ini dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita bacakan disampaikan kepada almarhum dan almarhumah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah tempatkan tempatnya Allah dari jinan, memberi khusus kepada pewakaf dari musola Muhajirin ini, almarhum Bapak Haji Abdul Ghani bin Haji Mairin, almarhum Ibu Hajah Suhabi binti Muharram, almarhum Ibu Hajah Sa'diyah binti Sihun, almarhum Bapak Haji Nasuki bin Haji Abdul Ghani, almarhum Bapak Haji Masnah binti Haji Kawi, almarhum Ibu Hajah Masriyah binti Haji Mas'ud. Begitu juga dengan kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, teman-teman kita perjuangan di Majelis Taklim Al-Muhajirin yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan tempatnya teman-teman surga, amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga ke depannya, mudah-mudahan Majelis Taklim Al-Muhajirin ini senantiasa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Insya Allah diberikan kesehatan, diberikan kita kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Majelis Taklim kita ini bertambah kualitasnya, bertambah orangnya, bertambah kualitasnya, mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al thawaba ma qara'nahu fi hadzal mahd min al-Qur'anil 'azim wa ma halallahu min la ilaha illallah hadiyatan minna ila ruh man ijtama'na huna bisababi wa talawna al-Qur'an al-'azim wa anta alladhi a'lamu bismihi ya rabbal alamin. Summa ila jami'i ahli al-qubur min al-muslimin wal muslimat, آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا في آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جنبنا هذا جنبا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Quran sebagai penenang jiwa, Al-Quran sebagai petunjuk. Dan apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Om Sani dan sari tilawah Ibu Latifah. Kepada Ibu Om Sani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita yaitu Ustazah Hajjah Rahmawati yang alhamdulillah sudah ada di hadapan kita. Yang kami hormati segenap panitia yang sudah bekerja sama pada acara halal bihalal ini, serta jamaah sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam dan iman, disambung pula oleh Allah kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan waktu, sehingga kita semua masih bisa melangkahkan kedua belah kaki kita menuju acara taklim yang biasa kita adakan pada Jumat, pada Jumat ya Bu ya. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan
kita semua yang hadir pada saat ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaatnya dari beliau nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya atas nama Ketua Majelis Taklim mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah ikut berpartisipasi pada acara halal bihalal ini. Saya sebagai pribadi tidak bisa memberikan apa-apa kecuali memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang sudah ikut berpartisipasi pada acara pada siang hari ini, saya doakan semoga diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan donasi yang telah kita berikan ini senantiasa mendapatkan syafaatnya dan bermanfaat untuk kita semua, dan akan menjadi saksi amal ibadah kita di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya sebagai Ketua Majelis Taklim memohon maaf kepada Bunda semua yang hadir di sini, dan karena ini acara halal bihalal, saya sebelumnya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin jika terdapat banyak kehilapan dan kesalahan saya sebagai pribadi. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya memohon maaf juga jika dalam acara pada hari ini penyambutan dan penyajiannya kurang berkenan di hati ibu-ibu semua, karena inilah dari kita untuk kita dan bisa kita nikmati bersama kita semua ya Bu ya. Karena suksesnya acara kita pada hari ini semuanya berkat donasi para jamaah sekalian, dan alhamdulillah acara ini sukses dan lancar. Jamaah sekalian yang berbahagia, untuk kedepannya mudah-mudahan ya kita masih bisa mengisi waktu kita mempelajari ilmu-ilmu yang nantinya akan diberikan oleh ibu guru kita tercinta, dan mudah-mudahan kita semua seluruh jamaah masih aktif dan hadir di setiap Jumat ba'da zuhur ya Bu ya. Dan saya sebagai ketua mohon dibukakan pintu maaf kalau sekiranya nanti dalam kepemimpinan saya 1 tahun ke depan saya kurang aktif ya Bu ya. Karena sebelumnya saya katakan di sini, saya sebagai ketua, anak saya kan sekarang kelas 12 ya Bu. Bagaimanapun anak saya itu memerlukan bimbingan dan support dari saya. Dan jika nanti ada kegiatan-kegiatan sekolah, mohon para pengurus yang lain harus aktif ya, terutama Bunda Nur Cahya, Latifah, dan Suryani. Itu pun kalau masih bisa saya saring-saring waktunya, akan saya usahakan saya bisa hadir ya Bu ya. Karena ini kelas 12 ini istilahnya merupakan satu momen yang perlu memang bimbingan ya Bu ya. Karena kalau bukan saya yang membersamai anak saya, siapa lagi? Karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa membersamai. Untuk kelanjutannya, saya yang tadinya memegang tabungan ya Bu ya, untuk tahun ini untuk tabungan saya tiadakan. Dan bagi bunda-bunda semua yang sudah menabung, silakan diambil melalui Bunda Latifah.
Untuk itu kegiatan yang akhir tahun akan diadakan, mudah-mudahan Majelis Taklim Al-Muhajirin nanti pada akhir episode tahun selanjutnya ya, insya Allah saya akan mengadakan tur ke Solo ya. Nanti random acaranya itu akan saya berikan di dalam grup dan kita pakai travel ya Bu ya. Bagi bunda-bunda yang ingin membersamai kebersamaan kita, rihla atau tadabur alam, itu bisa menabung kepada Bunda Latifah. Ini khusus untuk rihla ya Bu ya. Kalau tabungan pribadi silakan melalui Bunda Latifah diambil. Jika ada seluruh anggota yang ingin ikut serta pada acara tersebut, boleh mulai menabung dari mulai minggu besok ya Bu ya. Ada 10.000, ada 20.000, silakan. Dengan total kalau pengalaman tahun yang lalu itu 550. Dan perjalanan kita nanti akan bersama dengan Majelis Taklim Umum Fatmawati dan Majelis Taklim Al-Barokah serta Al-Muhajirin ya Bu ya. Cuma itu saja, saya akhir kalam. Mohon maaf lahir dan batin jika masih banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hajjah Siti Aisyah. Semoga apa yang telah disampaikannya dapat kita memakluminya dan dapat kita pahami. Menindak acara selanjutnya yaitu tausiah dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajjah Dr. Anda Rahmawati SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin yang saya hormati, lebih khusus ya para orang tua kita, senior kita, ya terutama yang kelas VIP yang ada di atas bangku ya. Dan juga pengurus ya, lebih khusus ketua kita Ibu Hajjah Aisyah. Yang mudah-mudahan kita semuanya di sini senantiasa dalam lindungan Allah, dalam hidayah Allah, selalu diberikan taufik dan hidayah serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena semata-mata nikmat Allah kita masih dipertemukan di tempat yang indah ini. Setelah sekian bulan kita off di tempat sini, walaupun di luar terkadang kita berjumpa, tapi dalam momen taklim seperti ini sekarang baru pembukaan. Ini pembukaannya udah mau bulan Zulhijjah, makanya udah bukan halal bihalal lagi ya Bu ya. Iya. Karena halal bihalal itu artinya menghalalkan yang awalnya halal. Berarti di bulan Ramadan haram kita halalkan di bulan Syawal. Tapi ini udah jauh. Jadi acaranya al-haramu bayyin wal halalu bayyin gitu ya Bu ya. Haram itu jelas ya, dan juga yang halal juga jelas. Nah ibu sekalian, ketika kita beraktivitas di rumah kita masing-masing, sudah banyak kita terkontaminasi dengan berbagai macam kebiasaan di sekitar kita, sehingga tidak aneh apabila ketika kita meninggalkan Ramadan, ya aktivitas kita, rutinitas kita sudah mulai blur, sudah mulai kabur gitu ya. Padahal kepengennya kita sesuai maunya Allah,
Allah berikan 1 bulan untuk dididik itu, ya betul-betul kita manfaatkan dalam rangka mengecas iman kita. Kita manfaatkan betul-betul untuk membentuk kembali karakter Islam menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Akan tetapi apalah daya, setan selalu ngintilin kita, sehingga ya tatkala kita terus mau kembali kepada Allah, disitulah ada rintangan dan godaan. Yang mudah-mudahan saat ini mah imannya lagi tinggi-tinggi, Bu. Karena kalau duduk di pengajian mah insya Allah imannya tinggi, akhlaknya baik, imannya lurus, ya ibadahnya ya terarah, ya ibadah apa Ibu, akal pikirannya terarah, hatinya kokoh, ya, dan juga semuanya terkendali di bawah ajaran Allah. Kebangetan banget kalau kita udah duduk di pengajian masih pikiran kemana-mana, masih hati kemana-mana. Kalau kaki nggak mungkin kemana-mana karena kita duduk di sini. Yang penting Ibu di dalam semua aktivitas kita, ya, jangan kita lupakan. Yang pertama untuk kita saling mengingatkan. Yang kedua jangan kita lupakan untuk kita mau diingatkan. Apalagi kita di luar sana bergaul dengan berbagai macam gaya tipe manusia. Pokoknya kita harus punya ciri sendiri. Nah, kita maunya sesuai dengan yang Allah punya mau. Apa yang Allah katakan, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kita mau, Bu, memiliki jiwa yang tenang. Artinya jiwa yang tenang itu, ya, orang yang anteng di dalam aturan Allah, orang yang tetap stabil kondisi apapun, itu jiwanya tenang. Apa yang Allah sebutkan dan serukan di situ, irji'i ila radiyatam mardiyah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Roja, kembalilah kamu ke pangkuan Allah dengan ridho dan diridhoi. Jadi kita maunya kapan saja kita melakukan satu kesalahan, langsung kita kembali kepada Allah dengan ridho, ikhlas. Perjumpaan kita sekarang juga ikhlas. Apa yang Ibu korbankan dalam perjuangan Ibu, dalam jihad Ibu, jihad itu adalah jihad tenaga, jihad harta, jihad pikiran, itu jihad. Kita maunya semua yang kita kerahkan sampai saat ini masih tetap di jalan Allah. Kalau kita di jalan Allah berarti kita semata-mata ingin mengharapkan ridho Allah. Kalau kita semata-mata ingin mengharapkan ridho Allah, maka yakinlah mardiyah. Maka Allah juga meridhoi kita, Bu. Allah itu rela banget sama kita, Bu. Artinya di mana saja kita ada, kita selalu terjaga. Allah lindungi kita, Allah pimpin kita. Jangankan di tempat seperti ini semuanya dalam kepentingan yang sama, di tempat luar yang berbagai macam sekalipun Allah tetap membimbing kita. Itu kalau Allah mardiyah, Allah meridhoi. Kalau Allah yang meridhoi pasti apa, Bu? Wadkhuli fi ibadi, kata Allah dengan penuh kemanjaan, masuklah engkau hambaku bersama tuh orang-orang yang baik lainnya. Masuk, insya Allah ini termasuk di dalamnya ini orang-orang yang mardiyah, orang-orang fi ibadi, yaitu orang-orang yang betul-betul, ya, hamba yang mau sami'na wa ata'na kepada Allah. Kemudian apa lagi katakan Allah? Wadkhuli jannati, masuklah kamu semuanya ke dalam surgaku. Ini ayat ini juga bukan cuma surga nanti doang, Bu, tapi surga sekarang di dunia. Kalau kita, kegiatan kita di mana saja itu agamis, kalau kita berada di tengah-tengah orang yang agamis, ya, maka
yang kita peroleh adalah ketentraman karena kita ridho. Bu, kalau nggak ikhlas tuh tenang nggak sih Bu? Nggak tenang. Kalau ibu nggak ikhlas duduk di sini juga ibu nggak tenang. Tapi kenapa ibu tenang? Karena ibu ikhlas. Karena kita ikhlas maka Allah juga meridhoi kita. Itu yang kita cari Bu. Buat apa semuanya ini kita lakukan dengan susah payah? Ya, dari mulai kita haid sampai nanti kita menjemput ajal, ya, dengan serta merta, dengan pengorbanan, dengan perlawanan kita perjuangkan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, semata-mata agar kita ikhlas melakukan segala perintah Allah, dan yang kita harapkan Allah juga meridhoi kita. Itu yang kita harapkan. Sehingga kita akan dikumpulkan Ibu. Dikumpulkan bagaimana Bu? Bagaikan minyak dengan air apabila kita berada di tengah-tengah orang yang tidak sepikroh. Tapi dengan orang yang sepikroh enak jalannya, nyaman, ya, tenang, damai. Kalau satu fikroh, ya, karena fi ibadi, sama-sama semuanya hamba Allah yang mengagungkan Allah. Nah, tapi kalau tidak sepikroh, biarpun jalannya ke Mekah Madinah untuk umroh, kalau tidak sepikroh enak nggak Bu? Nggak enak Bu. Ya, jalannya mau miring mulu, miring, nggak bisa lurus tuh kalau tidak sepikroh. Tapi kalau sepikroh, jangankan ke Haramain Mekah Madinah, ke tempat piknik sekalipun, kalau kita itu sepikroh enak Bu. Jalannya tenang, nggak merasa janggal ya Bu ya. Karena apa? Satu tujuan. Apa tujuannya Ibu? Tujuan di mana saja kita berada untuk mengharapkan kebahagiaan itu dari Allah, yaitu ridho Allah. Jadi jangan mengharapkan ridho selain Allah. Makanya Ibu, di dalam kehidupan ini kita tahu Allah pasti menguji kita. Ya, tidak ada satupun kehidupan yang lepas dari ujian. Baik ujian kesenangan maupun kesulitan, sadarilah Ibu, itu semuanya atas kehendak Allah loh Bu. Sadar. Makanya tidak ada sesuatu itu yang kebetulan. Kamu ngaji ya? Iya, kebetulan pembukaan jadi aku ngaji. Kebetulan. Ya. Jadi tidak ada yang kebetulan. Karena apa Bu? Semuanya ada dalam kehendak Allah, dalam aturan Allah. Senang yang Ibu rasakan saat ini maupun kesulitan yang Ibu rasakan saat ini, itu semuanya kehendak Allah Bu. Jangan protes. Jadi apa Bu? Ya udah dijalanin aja dengan penuh ridho dan penuh senang hati, rasa syukur jalannya. Jadi enak hidup. Ya, kalau kita yakin bahwa semuanya itu ujian model apapun itu dari Allah, maka sedikit pun ya kita tidak akan bertanya lagi ya, untuk siapa ini semua kita lakukan. Kita nggak bertanya begitu Ibu. Karena yang kita lakukan bukan untuk suami, yang kita lakukan bukan untuk ketua, yang kita lakukan bukan untuk siapapun itu, tapi dimanapun kita, dalam aktivitas apapun kita, yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Kalau karena Allah tenang nggak Bu? Tenang. Ibu mau piknik ngeluarin duit 500.000 juga kalau karena Allah tenang nggak Bu? Beneran? Ya, tenang Bu. Biar 1 juta tenang nggak Bu? Kalau karena Allah. Biar 2 juta, biar 3 juta. Mau ke Solo, kata Bu Haji Ica, ya, mau ke Solo biayanya 3 juta. Biayanya berapa Bu Haji? Belum dihitung. Ya. Biayanya 3 juta gitu misalnya. Ibu, karena Ibu ingin mendapatkan ridho Allah, bukan siapa-siapa, tenang. Apa Bu kompensasinya Bu?
Kalau ibu semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah, apa yang Allah berikan kepada ibu, Bu? Ibu semata-mata ya udah karena Allah, 3 juta, insya Allah Allah kasih rezeki. Karena kita ridho maka akan mudah. Tapi ibu percaya nggak? Ibu ngeluarin 3 juta buat apa? Pasti ada alasannya, Bu. Pertama kita ridho karena Allah, nanti Allah kasih kompensasi, diberikan kemudahan. Yang kedua, tanpa ibu komplain pun, tanpa ibu ngomongin pun ada penjelasannya. Untuk apa sih 3 juta itu? Ternyata 3 juta itu kita ngajak teman-teman kita yang lagi pada susah, jadi subsidi silang biar kita semua berangkat gitu. Bantu ridho kan, Bu? Ridho. Terus dikasih tahu lagi bisnya ini bis apa kali yang bagus ya? Bis VIP gitu yang bagus ya, Bu. Bagus dengan fasilitas yang luar biasa. Ada pemanas makanan kayak microwave gitu. Ada lagi tersedia air panas dingin, mau ngopi atau mau bikin es tinggal bawa sirup aja. Ya, Bu ya? Kemudian tempat duduknya bisa buat tidur, dipijat bisa ngurutin mana yang ibu pegel. Ridho enggak tuh kalau bayar 5 juta? Ridho banget, Bu. Udah kesananya itu hotelnya juga bintang 5, Bu. Apa bintang 7 ya? Buat sakit kepala ya. Ridho banget, Bu. Jalan-jalannya juga enak, makanannya tempatnya enak, layak. Ridho enggak? Ridho. Tapi kalau awalnya ibu udah gerutu, kesononya enggak ridho, ngedumer, ngomongin, menikmati enggak di sana, Bu? Enggak ada rasa syukur. Makanya belajar itu. Nah, jadi yakinlah bahwa jangan sekali-kali berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Dan yang utama dalam runtunannya, Ibu, segala kegiatan kita bukan hanya kita sandarkan hanya Allah semata, tapi yakinlah kita harus ada baik hubungan hablum minan nas. Apa sih nilai kebaikannya hablum minan nasnya itu? Itu yang kita cari. Karena kalau tidak ada berarti tidak manfaat, Ibu. Kalau tidak manfaat berarti jalannya mudorot. Kalau mudorot jalannya sesat. Kalau sesat berbuat dosa. Kalau dosa masuk neraka. Gara-gara jalan-jalan 5 juta kita masuk neraka. Nauzubillah gitu. Nah, kalau kita ingin jelasnya lagi itu, Ibu, ya ada, kita bisa baca itu di dalam surah 8 ya, surah apa 8, Bu? Al-Anfal. Ibu baru 8 aja udah kagak hafal ya, Bu ya. Liburnya sih kelamaan, Bu, jadinya ketekan begitu, kebanyakan tidur kali ya. Baru 8 aja, Bu. 1 apa, Bu? 1. Surah 1. Al-Fatihah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doang, Ibu. Ya. Al-Anfal, Bu, ayat 45. Apa di situ yang Allah katakan untuk kita? Ini pesan untuk kita, kaitannya yang tadi kita bicarakan di atas, Bu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau berjumpa musuh di medan perang. Ayat ini sebetulnya buat perang ya, Bu. Wahai orang-orang beriman, ketika engkau berjumpa musuh di perang Badar, perang Uhud, perang yang paling ngetop. Itu 2 itu. Ya, karena paling alot, paling perjuangannya paling hebat. Jika engkau perang, katanya ya, di situ engkau lagi sedang menghadapi musuh. Di sini Allah masih tahu, Bu, trik-triknya supaya menang. Trik-triknya supaya hidup kita bahagia. Trik-triknya supaya bukan cuma bahagia di dunia saja, tapi bahagia juga di akhirat.
Kalau udah di dunia bahagia, masa penantian kagak berasa alam barzah. Kalau alam barzah nggak berasa, berarti alam akhiratnya juga selamat, indah, abadi. Nah ibu, kalau ayat ini surah 45 dan 46, kalau ayat ini trik untuk kebahagiaan orang yang sedang perang menghadapi musuh fisik. Nah dengan ayat itu tuh bisa menang. Apalagi kita sekarang yang ibu ada musuh nggak bu? Ibu punya musuh nggak? Nggak punya. Punya musuh nggak bu? Nggak punya. Setan dikejar temen juga ibu mah ya. Ada musuh nggak bu? Ada. Setan, musuh, orang kafir, musuh, nafsu, musuh. Apalagi bu, malas juga musuh. Ya kalau anak TK, musuhmu setan, kan gitu ya. Ada musuhnya ibu. Kalau semuanya ibu buat teman ya repot ya bu. Ada jadi musuh. Ibu makanya ada, kenapa dikatakan ada musuh dalam selimut? Bangsat kali itu Pak Kotun ya. Bukan bangsat ngomongan kasar ya. Ya kalau cucu saya kalau ngomong bangsat dibilang kasar. Orang binatangnya namanya bangsat itu bu. Pak Kotun dah. Nah, itu bangsat. Nah, jadi kalau kita menghadapi musuh, ada di situ dikategorikan musuh dalam selimut. Siapa sih bu musuh dalam selimut? Siapa bu? Bu, musuh dalam selimut siapa? Dalam selimut ibu. Ibu biasa seselimut sama siapa sih bu? Lakinya. Bingung dibilang musuh dalam selimut siapa ya bu ya? Kan dikatakan bu, lo kan dulunya punya, dulunya kan punya, ya. Lupa. Sekarang tinggal hasilnya dulu, musuh apa kagak tuh gitu ya. Bajunya lupa. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasanganmu tuh dalam selimut kan? Dan auladakum, anakmu tuh kata Allah, aduwwul lakum, musuh bagimu. Masya Allah. Itu bukan masalah ya. Subhanallah. Luar biasa bu, orang Allah yang ngomong, ternyata kaki kita musuh bu. Musuh dalam hal apa ini? Ya orang diomonginnya begitu bu, musuh. Nah makanya kalau memenang tuh, tadi kan katanya pertama laki kita musuh, yang kedua anak kita musuh. Karena ada istilah musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu bukan cuma suami kita, tapi juga keluarga, tapi juga teman dekat. Itu bisa menjadi musuh. Makanya ngomong jangan asal dobring bu. Ngomong tuh disaring, karena apa yang dengerin musuh kita tuh ya. Kita mah nggak maksud ngomongin orang, maksudnya ya namanya orang teman dekat mah biasanya apa aja diomongin, dia nyerapnya lain, diomongin lagi ke orang, repot, orang jadi adu domba. Musuh ibu. Jadi ini diatur nih, ingat ya, ketika engkau menghadapi musuh, siapakah itu? Orang-orang di sekitarmu bisa menjadi musuh. Musuh apa ibu? Musuh yang ngajak kenikmatan tapi menjerumuskan, atau musuh memang betul-betul yang mengajak kepada hal-hal yang menyakitkan? Ada nggak bu? Mengajak lah kita di sana ditelantarin bu. Kalau kata orang Betawi mah diompa diampigin gitu ya. Ngerti nggak tuh bahasa zaman dulu banget? Nah, orang Jawa orang Padang nggak ngerti, ditelantarkan gitu ya. Nah ya, ngajak benar-benar, ngajaklah kita ditelantarkan gitu ya. Ngalamin nggak begitu bu? Udah jalan-jalan nggak apa-apa kan, ada aku, tenang ada aku. Enggak, aku nggak kenal yang lain, tenang ada aku, tahu gitu. Yakin banget ngomongnya ya. Ada akunya enak banget, pas kita ngikut lah dia mau ke sono mulu sama yang lain, kita bengong sendiri.
mau bergaul dekat sama yang lain nggak terlalu bisa bergaul. Ada orang yang adaptasinya lama, ada yang cepet Bu, nggak bisa bergaul. Lah itu namanya ditelantarkan Bu, jadi musuh itu dia. Kita udah ngeluarin duit banyak, jalan-jalan, udah nyogok dia juga ya Bu, nyogok pakai jengkol dicabein, ini dopat. Maksudnya biar nemenin kita di jalanan. Banyak banget tuh sogokan lagi sampai sana dia cuek aja. Itu kan namanya musuh Bu, musuh. Di pengajian ada nggak begini musuh Bu? Ada musuh. Musuhnya di hati doang, geremet gitu. Ya. Ngomong enggak. Ya. Musuhnya di mata doang. Gitu-begitu Bu, di mata. Ya, musuhnya di mata atau melengos-melengos gitu ya. Enggak mau gitu melengos-melengos. Musuh juga Allah Maha tahu itu malaikat nyatet. Atau bahkan yang jelas-jelas mulutnya judes banget. Gue mah kagak mau deket dia gitu. Nggak mau. Tuh sikap kelihatan. Ya. Terus apa lagi Bu? Bahkan tindakan apa Bu? Di apa namanya tuh? Diasingkan, temannya diasingkan. Nggak usah deket dia, hati-hati loh. Wajah pernah dulu, hati-hati. Pokoknya jangan bikin perkara sama dia. Misalnya, itu musuh itu Bu. Ini udah majlis lain udah cakep banget, malaikat udah banyak banget di sini. Masih aja itu setan nyempil dari ketek gitu. Ya. Dari ketek, dari ini nih selipan pantat, emang adanya di situ ya. Kan apa setan yang ganggu orang ngaji itu adanya di sini ya, di pantat, kewalahan. Jadi pantatnya kagak bisa diam gitu, kekojotan dulu. Ya, kan emang gak bisa diam bawaannya Bu. Ini salah, begitu salah itu ini banget tuh, kena banget sama setan. Iya enak, makanya tuh empos pantatnya kalau begitu biar diam. Ya, nah gitu Bu ya. Nah jadi bagaimana itu caranya musuh di mana-mana Ibu? Resepnya pertama apa dalam ayat 4546 itu? Ya, fasbutu. Itu pertama nih Bu. Ada 5 doang, nggak banyak. Fasbutu apa Bu? Teguhkan hatimu. Jadi ibu di mana aja nggak usah ngomongin perang dah, kita mau orang imam nggak perang kan? Ntar kalau musuh udah dekat baru kita bahas perang. Ini mah bukan perang. Pas butuh teguhkan hatimu ketika engkau menjadi istri, teguhkan hatimu. Ketika engkau siap menjadi ibu, engkau hamil melahirkan, teguhkan hatimu menjadi ibu. Ketika engkau punya saudara, tuh teguhkan hatimu, perlakukan saudaramu secara baik. Jangan jahat kepada saudara, jangan musuh dalam selimut, diam-diam saudara ditipu, diam-diam saudara warisnya diambil, dirampas, dibohongin, dijual, jual berapa, ngomongnya berapa, mentang-mentang saudaranya bego, gitu misalnya ya. Hati-hati itu Ibu, kokohkan hati kita, kenapa nggak bakalan orang yang tidak mengokohkan hatinya nggak bakalan dia bisa hidup tenang, nggak bakalan dia bisa bahagia di dunia, nggak bakalan dia bisa nyaman di alam barzah, nggak bakalan dia selamat nanti di akhirat. Jangan jahat jadi orang, makanya punya hati jangan burik Bu ya. Jangan burik, hati mah yang bening-bening aja, cakep. Hidup nggak usah pakai tepu-tepu lah Bu. Hidup nggak usah pakai disiasati. Siasat hidup emang Ibu perang di fisik dardor. Kan Ibu kehidupan nggak usah pakai siasat-siasat. Biar orang itu nganggap kita baik, biar orang itu nganggap kita butuh sama dia, kita itu perlu sama dia. Padahal mah cuma carmuk itu penjilat. Punya muka ngapa sih nyari-nyari muka Bu? Punya muka cantik itu nyari muka ya Bu. Nyari muka artinya apa sih Bu? Munafik gitu ya Bu ya. Nyari perhatian depannya mau cakep padahal belakangnya jelek banget tuh kayak belangkon, depannya mau bejendol gitu ya di belakang. Oh. Teguhkan, mau duduk di pengajian enggak teguh Bu, enggak usah pakai mau begini begitu, lurus-lurus aja Bu. Kata Rasulullah yang paling Rasul suka itu adalah orang yang urusannya mudah.
Mudah Bu, dia menjawab, ya udah jawab aja, jangan pakai bohong. Jawab pelintat pelintut. Ngomongnya kagak jelas, ini lain, sebentar lagi lain, itu gak jelas itu orang begitu. Allah benci, Allah murka karena apa? Itu ciri munafik tuh beda-beda orangnya. Makanya teguh mau mengaji aja udah Bu, duduk biar benar, mau belonjor yang benar, jangan berisik, ya, jangan ribut. Jangan ibu ngelonin di sini. Belajar mah nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya nggak ada yang melarang, yang penting masih bagus mau ngaji. Daripada dia belunjur di rumah, dengan dia belunjur di sini lebih tinggi daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Belunjurnya ibu tuh lebih bener ibu daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Daripada di warung nongkrong doang, di jarang hitungin orang lewat ya. Orang lewat dihitungin kagak penting banget ya Bu ya. Dengan duduk di sini mau sambil ngelungguk juga biarin ya Bu ya. Nggak apa-apa. Makanya ibu jangan jadi halangan. Kemana nih ibu itu? Udah nggak bisa duduk. Lah jadi tengkurap aja dia. Maksudnya apa Bu? Maksudnya nggak bisa duduk di bawah. Makanya Bu Haji Ica ketuanya siapin. Siapa yang butuh bangku disiapin gitu ya. Jangan alasan gak ngaji. Ini mah tapi masih pada cakep-cakep muda-muda semua. Ya. Tapi ibu jangan dipaksa Bu, jangan pulang ngaji manggil tukang urut. Bukan ya, tukang urut. Besok kata anaknya, udah Mak, jangan ngaji lagi Mak. Emang dasar udah kagak kuat dipaksain juga. Ya, ngomong kalau gak kuat. Yang penting apa Bu? Teguh hati. Apa tadi Bu? Batu. Teguh hati ibu. Butuh teguh hati ibu. Itu pertama ya Bu. Yang kedua apa Bu? Supaya tadi kita mendapatkan yang atas ya Bu. Mendapatkan apa tadi? Ya mendapatkan ridho ya. Ini resep ridho Allah yang kita peroleh. Yang kedua apa Ibu? Wadkurullaha katsira. Apa tuh artinya Bu? Wadkurullah artinya ya banyak mengingat Allah Bu, tak terhingga. Ibu di mana aja ingat Allah Bu, jangan cuma di pengajian doang. Di pengajian aja kagak ingat Allah, buktinya apa Bu? Lah dia marahan kagak baik-baik. Ya, itu namanya kagak ingat Allah. Di pengajian kok nggak ingat Allah. Tuh dia tuh sholat aja masih males, ya. Itu namanya kagak ingat Allah. Baca Al-Quran di rumah aja masih ogah mulu, entar mulu, namanya kagak ingat Allah. Ingat Allah di mana saja, kapan saja, sebanyak-banyaknya ingat Allah. Ingat Allah di hati, ya. Kuatkan, dikokohkan iman kita. Ingat Allah di pikiran, mikir yang positif, yang baik-baik, ya. Yang subhat juga jangan Bu. Ini di pikiran kita ada dosa juga Bu, tercatat. Jadi kita berzikir itu bukan cuma zikir di lisan nih, hati otak kita juga berzikir. Bagaimana berzikir otakku? Jangan mikirin yang kagak-kagak. Giliran lakinya lagi susah, ngapa jadi kebayang mantanmu ya? Kan ngeres tuh otak Bu. Ya, agak beres itu. Besar rasanya gitu ya. Hati-hati Bu. Mata itu jendela hati ya Bu. Mata, kalau memang mata orang hidup banget langsung ke hati, jangan suka ngeliatin orang Bu. Kalau lihat nunduk, melihat nunduk, karena apa itu? Bisa mendatangkan banyak dosa, banyak mudorot ya. Melihatin tetangga, suaminya rumahnya rapi banget ya, keinget mulu jadinya. Ya, sampai rumah, Bang, emang lu ngapa kagak kayak dia sih Bang, wangi? Ya, jangan begitu Bu, nusuk banget ngomongnya cara lain ya. Ya, tetangga teman punya baju baru, langsung aja nih otaknya mikir target nih. Berapa bulan nih aku harus lebih mahal dari itu, lebih cakep dari itu dia kan. Emangnya dia doang yang mampu beli, aku juga mampu banget, kecil gitu ya Bu ya. Otak harus nggak penting gitu ya Bu ya, nggak penting Ibu kayak gitu ya. Nah itu makanya Ibu ingat, otaknya ingat. Terus apalagi Bu, lisan juga ingat Ibu.
Karena apa ibu? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ibu, orang yang zikir, ini Allah yang ngomong loh Bu, yang menciptakan kita. Orang yang zikir itu tenang hatinya. Loh kok ada orang udah zikir mulu tapi tetap aja tuh belangsitan, belingsatan. Orang udah zikir mulu tetap kerawas hidupnya. Udah zikir mulu tetap usil banget sama orang. Udah zikir mulu susah banget dibilangin. Udah zikir mulu emosinya luar biasa. Udah zikir mulu mangker kayak iblis. Kalau marah gak baik. Pokoknya gue kagak bakal mau baik sebelum dia sujud di hadapanku. Wah iblis amat nih orang. Ya. Tadi katanya Bu apa Bu? Orang yang berzikir hatinya tenang. Berarti Ibu, orang yang berzikir yang tidak tenang berarti dia hatinya sakit. Makanya jadi nggak ngefek. Nah, orang-orang makan cabai kepedesan dia mah kagak ada rasanya. Covid itu dia kan gitu ya Bu ya. Covid ini orang mau berasa ini berasa itu. Berasa nggak? Enggak. Kok hambar dah dia yang sakit lidahnya ya Bu ya. Jadi orang mau berzikir yang nangis ya, yang tobat, yang apa dia mah nggak datar aja, pelengak, datar aja. Namanya hatinya sakit Bu. Akhirnya ya, kalau udah sakit tambah lagi jadi apa tuh hatinya berarti? Ya, hatinya kasat. Apa sih kasat Bu? Beku. Ya, kelas tinggian lagi hatinya mati. Kelas tinggian lagi hatinya kafir. Udah paling tinggi itu. Jadi mau dihantam pakai zikiran model apapun, gaya apapun, nggak ngaruh. Itu udah kafir Bu, hati-hati. Auzubillah, jangan sampai kita gitu. Dilurusin, ogah, dibilangin kagak mau. Ya, dikasih nasihat, marah. Akhirnya kita dimarahin sama dia, dikasih nasihat. Itu namanya hatinya kafir. Yang begitulah zikir udah nggak mempan. Makanya Ibu ketika Ibu zikir tengah malam ada rasa sedih enggak? Ada rasa nyesal enggak? Ada rasa taubat enggak kepada Allah, ingin kembali? Ada rasa nggak Ibu nangis dengan kehidupan kita? Kalau nggak ada rasa berarti hatinya tuh mati, hatinya kafir. Gak usah pakai dibilang aku mah memang air matanya dalam. Ada yang ngomong gitu ya Bu ya? Air mata dalam, baru suaminya boncengin orang aja udah kelenger. Katanya air matanya dalam. Orang suaminya tukang ojek dia kalau dengerin. Kan repot begitu Bu. Ya, itu karena hatinya mati Ibu, nauzubillah. Jangan ya Bu. Makanya Ibu kalau mau ngaji, mau duduk di pengajian Bu, hatinya dibuka. Tuh diablag tuh. Jangan hatinya ditengkurebin. Mau air apapun yang paling mahal, air apaan sih yang paling mahal? Ada yang air yang paling mahal apa ya? Nah, air yang paling mahal ada Bu? Air Zam-Zam. Mau air yang paling mahal sekalipun gak bakal masuk Bu. Hatinya ditengkurebin. Dia mau jalan ngaji bukan dia bismillahirrahmanirrahim. Jalan ngajinya bukan karena itu. Aku mau ngaji dah, kenapa kebetulan aku punya baju hitam baru soalnya. Kacau ya Bu. Ya. Jadi dia semangat banget mau ngaji. Tapi hatinya tengkurep. Jangan Bu, buka Bu. Jangan sombong, jangan keras kepala. Ya, ada langit di atas langit, ada Allah yang ngatur semua. Emang apa sebegitunya sih sombong banget Ibu, cakep kagak, kayak kagak. Ya Bu ya. Punya detail juga kagak, lagi sombong banget. Jangan buka Bu. Mau ngaji di mana aja kebaikan yang selama dia bahasnya Al-Qur'an buka. Kalau dia bahas sudah kesesatan ya, cara nyolong tengah malam. Ya. Jangan dibuka tuh yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau ngajinya benar ditutup, hatinya merengket aja kagak masuk ilmu. Dibuka Bu. Jadi tanda orang yang hatinya dalam rahmat Allah, dia mudah Ibu untuk memperoleh kebenaran. Dia mudah menjemput hidayah Allah. Ini udah kadang begini kan Ibu dapat hidayah ini Bu. Jemput dong Bu, ambilnya bukan cuma pantat Ibu yang ambil ke sini, hati supaya kita berubah Bu.
Ya, jangan mangkreng banget sama perbuatan salah yang dibenci Allah, mangkreng banget, jangan. Ada hari pembalasan Bu, kita takut. Yang jujur, ya. Itu berarti dalam kategori tadi wadkurullah, ya. Kemudian apa Ibu, Bu, yang resep yang ketiga, wa atiullah wa rasulah. Siapakah orang-orang yang atiullah wa rasulah? Yaitu orang-orang yang hizbullah. Siapa Bu hizbullah? Hizbullah itu tentara Allah. Artinya tentara Allah namanya tentara siap siaga. Tentara mah Bu namanya lagi ngapain pun kalau udah dibunyiin bel udah langsung. Itu tentara. Langsung dia sami'na wa ata'na langsung. Makanya atiullah wa rasul disebut itu hizbullah. Tentaranya Allah. Karena apa Bu? Di mana saja biar dia berada, ketika disebut nama Allah, apa Bu? Orang yang beriman, ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Periksa Bu, periksa nih. Ini udah Ramadan, udah meninggalkan kita jauh. Periksa, masih bergetar nggak Bu? Masih nambah gak Bu imannya? Kalau ternyata udah biasa aja tuh, nah berarti ini udah mulai lagi imannya udah diinjak-injak tuh. Atau masih selamat juga imannya di mata kaki, masih ada juga ada dikit. Tapi kalau nggak ada getaran sama sekali, ketika diingatkan, dibacakan ayat Allah, nggak ada rasa sama sekali. Buka TikTok, Quran lewat buru-buru. Ada orang tajwid lewat buru-buru, orang ini lewat. Kan kalau TikTok apa aja ngomong ya, giliran download, diprototin sampai habis atau tuntas. Giliran ada BL ya, senam BL, dia prototin sambil dia gerak-gerak ya. Ketika ada lagi tajwid lewat lagi, ada lagi orang habis lewat lagi. Lah mau jadi apaan Bu? Ya, karena apa? Nanti kita akan menyesal ketika sakratul maut. Jangan dibilang itu lewat, karena kita sendirian, gak ada yang tahu, gak ada yang luput daripada apa Bu? Pengawasan Allah. Karena Allah itu muraqabah, tidak luput dari Allah, semuanya ada, sehingga menyesal, melotot ketakutan di hadapan Allah. Kenapa Bu menyesal? Kenapa bukan aku dengerin Al-Quran yang lama, sehingga bisa memudahkan aku untuk sakratul maut? Kenapa yang aku lihat cuma yang begituan mulu? Begituan bukan yang jorok maksudnya ya Bu, selain Al-Quran. Kalau nggak resep masakan mah idep banget Bu, nyatet apa sebuku resep masakan dimasakan enggak ya. Dengan ngeliat tuh tajwid Ibu, ikutin tuh orang lagi baca Quran, ikutin, perbaiki. Jangan begini, ngaji apa tadi udah ngaji, tadi kan habis ngikutin tuh baca diikutin. Nah, beda Bu ya. Nanti jangan sampai menyesal ya Allah. Apa yang dikatakan oleh orang besar? Rabbi laula akhartani ila ajalil qarib. Ya Tuhan, kembalikan aku sedikit saja di dunia ya Allah. Ya Rabb, buat apa orang itu minta dikembalikan kepada Allah, minta dikembalikan ke dunia karena nyesal waktu hidup di dunia? Untuk apa Bu? Fa asaddaqa, sehingga aku akan bersedekah ya Allah. Tuh duit nyelip aku keluarin, emas yang nyelip aku keluarin buat korban ya Allah. Nyesel banget, kembalikan walaupun sedikit ya Allah. Fa'asaddaqa, sehingga aku akan bersedekah ya Allah, daripada jajan mulu kagak berhenti. Ya badan udah gede banget masih jajan mulu kagak berhenti. Ya, fa'asaddaqa wa aku minas sholihin, sehingga aku akan menjadi hambamu yang soleh, tidak membuang-buang waktu, tidak menikmati tontonan yang lebih banyak yang maksiat daripada yang maslahat, tidak berjalan lebih banyak yang gak bermanfaat, tidak melakukan kegiatan yang dibenci. Ya Allah, aku akan beramal soleh. Kata malaikat, ya udah dah, awas ya kalau enggak. Gitu enggak Bu? Malaikat gitu enggak? Ya udah dah, aku mundurin, tapi awas ya kalau ingkar janji. Enggak ada malaikat yang
kan begitu Bu, udah cabut aja. Ya terserah mau siap atau kagak, dibetot aja udah itu. Ya ruh nyangkut Bu, nyangkut di mana tuh? Di dada dia nyangkut, dia saking ogami sama badan karena hubu dunia. Di tenggorokan dia nyangkut, udah perihnya luar biasa. Karena dia nggak mau berpisah. Tapi kalau orang yang beriman ketika dijemput sama malaikat langsung senyum. Senyumnya kenapa Bu? Karena dia mau berjumpa dengan balasan Allah, kebaikan Allah, dia tersenyum. Nah, itu dikatakan ati Allah. Jadi ingat di mana saja kita ingat Allah Rasul Bu. Ini hari Jumat nih. Siapa yang udah banyak bersolawat? Ya udah Ibu. Jadi siapa ya yang betul-betul ya menjadi hizbullah, itulah nanti yang akan selamat. Kemudian apa lagi Bu? Ya, yang terakhir, yang keempat ya. Wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum. Dan juga kalian janganlah bertengkar kepada siapa yang menyebabkan kalian itu kalah. Kalah apa Bu? Imannya kalah. Perang Badar tuh menang karena teguh hatinya kepada Allah, betul-betul yakin. Perang Uhud kalah karena hatinya sudah mulai oleng. Ibu kalau mau ngaji yang benar, jangan oleng. Ya, jangan sampai ada permusuhan. Karena kalau ada permusuhan akan kalah. Iman kita kalah, kitanya juga kalah. Yang utama apa Bu? Yang penting Islam, ayo kita bersatu. Nggak usah ngaji di mana sih? Itu dia muhajirin. Muhajirin emang pengajian apaan? Enggak, beda gitu ya. Nah jangan begitu, yang penting tuh Islam, Al-Quran yang dibahas, hadis ikutin aja udah Bu. Jangan sampai kita berkotak-kotak karena ya kepentingan tertentu. Jangan mau Ibu. Karena paling apa Bu? Yang paling mudah dihancurkan Islam itu dengan memecah belah. Makanya sekarang upaya orang-orang yang kafir itu memecah belah kita supaya nantinya kita pada perang semuanya. Bukan perang nih, di keluarga juga perang, nih ibu deketan juga perang. Itu target orang kafir. Kemudian apa Bu yang terakhir? Yang terakhir fasbiru, sabar. Ibu yakinlah orang yang sabar Allah selalu membersamainya. Orang yang sabar selalu menang ya Bu ya. Orang yang sabar di mana saja dia selalu tenang. Orang yang tenang ya, untuk keberhasilan lebih mudah ketimbang orang yang gelisah. Karena apa? Tenang itu dari malaikat, dari Allah. Sedangkan orang yang gak sabaran itu bersumber dari syaitan. Nah itu jadi bekal kita ada 5. Mudah-mudahan Bu di mana saja kita pegang Bu. Kalau Ibu mau selamat. Surah apa Bu? Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat berapa Bu? 45, 46 ya. Kalau udah begitu Bu, kita mau melawan orang 100 pun akan kalah karena hati kita kokoh. Apa Bu tadi modalnya pertama apa Bu? Hatinya teguh ya Bu. Yang kedua banyak berzikir ya Bu. Yang ketiga ya hizbullah. Yang keempat ya hati-hati sama temen, akur-akur aja. Soal-soal sedikit mah itu mah biasa Bu, udah jangan dipermasalahkan, jangan dipertajam. Yang kelima sabar. Insya Allah apabila itu la'allakum tuflihun. Kamulah orang yang menang, kamulah orang yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung alam barzah, beruntung di akhirat. Mudah-mudahan Ibu kita peroleh itu. Ibu baca-baca lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan jangan lepas apa yang sudah kita kaji. Dan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran pengajian kita. Makin makmur, makin banyak, makin subur ya. Ya tambah lagi jamaahnya. Akhir kala Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oh doa. Ya udah kita doa. Doa penutup aja ya Bu. Ya sama-sama Ibu kita doa penutup majelis kita yang biasa kita hafali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah
wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lahir batin ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang bermanfaat untuk kita. Selesailah sudah rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu jamaah yang sudah hadir. Saya sebagai pembawa acara, apabila terdapat kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Natsudukun al-akhla, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertiga. Maaf. Itu pecah bumbunya. Mbak Dewi, Hah? ini Mbak Dewi tak di sini. Ayo. Bertiga ya. Makan yang kenyang ya. Makan. Makan yang kenyang ya.